Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Pada pagi hari ini patut kita bersyukur dan memuji Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahannya yang Dia nyatakan bagi kita. Oleh sebab itu, pada kesempatan pagi yang sangat indah ini, mari kita memuji Dia, memuliakan namanya, oleh karena Dialah Allah yang patut kita tinggikan. Kita menyanyi Tuhan dengan pujian berkata, bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, benar Yesus, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Betul Tuhan, anugerah-Mu sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Tantangan, rintangan, permasalahan boleh hadir, boleh datang menerpa kehidupan kami. Satu hal yang kami yakin, bahwa Engkau akan meneguhkan kami. Kuasa-Mu akan melepaskan kami dari permasalahan hidup kami. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
Jemaat Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Kami memuji Tuhan, mengagungkan Engkau karena anugerah-Mu yang boleh kami rasakan, boleh kami nikmati. Juga kesempatan yang Tuhan karuniakan untuk kami dapat beribadah pada hari ini. Biarlah kiranya hati kami penuh dengan sukacita. Roh kami rindu untuk memuji Tuhan, mengagungkan, memuliakan Engkau. Dan kami habiskan ibadah kami pada hari ini dengan mengakui, mengimani bahwa pertolongan kami ialah di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, tetapi yang menaruh setia pada perjanjiannya, kekal selama-lamanya. Dalam kasih karunia Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi pada segala masa dan segala abad, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu, saudara. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan pada hari ini. Kita bersama-sama bermazmur bagi Tuhan dengan Mazmur pasal yang ke-149, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama dari ayat yang pertama sampai yang ke-9. Nyanyian kemenangan bagi orang Israel. 2, 3. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksa-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Mari kita melanjutkan pujian kita kepada Tuhan hari ini dengan pujian kemenangan iman nomor 234. Kita nyanyikan ayat 1 sampai yang keempat. Hitunglah berkat-Mu. Satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum
Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita terus memuji Tuhan dengan pujian sukacita surga. Kita percaya bahwa ada kekuatan, ada sukacita. Kendati pun kita di tengah badai yang bergelora, tetapi yakin bahwa Allah ada di pihak kita. Haleluya. Jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini akan meneguhkan kita. Namun sebelumnya mari kita tetap memuji Tuhan dengan pujian yang berkata waktu Tuhan. Kita tahu bahwa ketika Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, satu hal yang harus kita percaya, bahwa Dia akan memulihkan kita dan menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya Kuasa-Mu memulihkan hidupku. Walau kadang tak mudah
Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa Surgawi, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu ke dalam pimpinan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, agar kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus, kami mohon urapan Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15. Kita membaca ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Dari konteks Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8, kita membaca ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Yang demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, kita masih berbicara tentang kesatuan dengan Kristus. Dengan satu bahasan yaitu bahwa ketika kita menjadi satu dengan Kristus, satu kesatuan dengan Kristus, maka kita menerima aliran anugerah Kristus. Sekali lagi saudara, saya mengingatkan kita bahwa tujuan Yohanes menuliskan Injilnya adalah supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya kita oleh iman kita memperoleh hidup dalam nama Yesus. Dan melalui iman, kita disatukan dengan Allah melalui pengorbanan Kristus. Dan orang yang percaya kepada Kristus itu menerima keselamatan. Maknanya apa? Bahwa dia dibebaskan dari perbudakan dosa dan perbudakan setan. Dan memiliki pengenalan dan persekutuan yang semakin dalam dengan Allah. Nah, selanjutnya kita harus tinggal terus-menerus di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia. Kata tinggal yang dipakai oleh Yohanes ini artinya tinggal terus-menerus. Tidak pernah ada kesempatan tidak bersama Dia. Dan kunci untuk tinggal bersama Dia adalah terletak pada firman. Firman-Nya tinggal di dalam kita dan kita akan menerima apa yang kita perlu. Ungkapan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ini bahwa mintalah apa saja, maka kamu akan menerimanya. Makna dari mintalah apa saja, artinya kita meminta yang sesuai dengan kehendaknya dan yang berkenan kepadanya. Apa yang kita minta adalah hal pembaruan hidup yang memuliakan Allah Bapa. Dengan kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita akan menerima aliran anugerah dari Allah. Ketika kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita akan menerima aliran anugerah Allah. Tuhan Yesus menggambarkan relasi kita dengan Kristus dan dengan Allah itu seperti pohon atau tanaman. Antara batang atau pokok, kemudian ranting atau cabang, harus tetap tinggal dengan batang. Bersama-sama, disatukan oleh apa yang namanya jaringan. Jadi di pohon itu ada jaringan. Melekat bukan sekedar menempel, tetapi disatukan oleh semua jaringan dari pohon itu. Nah, kita sedikit belajar biologi, mengingat pelajaran biologi masa SMP atau mungkin SLTA, bahwa pohon itu memiliki jaringan-jaringan. Yang pertama, jaringan meristem atau tumbuhan yang masih muda, itu jaringan meristem. Kemudian ada jaringan epidermis yang melindungi jaringan di bawahnya. Ada jaringan parenkim atau jaringan dasar yang dimiliki oleh semua tumbuhan, dan jaringan penyokong sebagai penopang bagi organ-organ muda. Nah, ada satu jaringan yang saya mau sedikit agak mendalam di sana, yaitu jaringan vaskuler atau jaringan pengangkut. Jaringan vaskuler atau pengangkut ini terdiri dari dua jaringan lagi, yaitu jaringan xilem yang tersusun atas trakea dan trakeid yang fungsinya membawa air, garam, mineral-mineral yang
diperoleh dari akar itu dibawa kepada daun yang nantinya dipakai untuk proses fotosintesis. Nah saudara, kalau sudah matang ini trakea ini akan menjadi mati. Akan menjadi mati tetapi tersusun. Jadi jaringan silem ini adalah pembuluh mati yang saling terhubung satu dengan yang lain, menjadi tempat mengalirnya air maupun garam mineral kepada daun untuk proses fotosintesis. Nah, jaringan yang kedua setelah silem dalam jaringan vaskuler atau pengangkut ini ada jaringan floem. Jaringan floem ini disebut juga pembuluh tapis, adalah jaringan tubuh yang mengangkut hasil dari fotosintesis. Jadi semua garam, mineral, air yang dibawa dari akar itu ke daun terjadi proses fotosintesis dan hasilnya itu disalurkan ke semua bagian tubuh oleh jaringan yang namanya floem. Sehingga dengan itu akan menghasilkan buah. Saudara bisa melihat dalam visual yang ditayangkan bagaimana jaringan vaskuler ini atau jaringan pengangkut ini terdiri dari dua, yaitu jaringan silem, yaitu jaringan mati yang mengangkut semua yang diperoleh dari akar ke daun, dan yang kedua jaringan floem yang mengangkut hasil fotosintesis, yakni berupa karbohidrat dan makanan-makanan untuk disalurkan ke semua tubuh. Dan saudara perhatikan dari dua gambar visual yang ada di layar, saudara bisa melihat bahwa jaringan silem atau jaringan yang mati itu yang mengangkut bahan yang dari akar, air, garam, dan mineral-mineral dari akar dibawa ke daun, yang disebut jaringan mati itu bentuknya seperti salib. Ya, bentuknya seperti salib. Dari dua visual itu saudara bisa saksikan bahwa jaringan silem atau jaringan mati itu bentuknya seperti salib. Saudara, bentuk susunan jaringan silem itu sangat mirip sekali dengan salib. Mungkin ini bisa kita gambarkan. Disaliblah Yesus mati. Dan melalui kematiannya kita menerima anugerah yang dialirkan, pengampunan yang disampaikan kepada kita, yang menghidupkan kita. Jadi mirip dengan jaringan silem. Jaringan mati yang mengalirkan sumber kehidupan ke daun untuk diolah dalam proses fotosintesis sehingga dihasilkan makanan yang menghidupkan dan bahkan menghasilkan buah. Dan di dalam Markus pasal 12 ayat 30 ya, dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasih inilah yang merupakan gambaran bagaimana Allah melalui Kristus mengasihi kita dan kita mengasihi Kristus. Bahwa Allah tinggal di dalam kita dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Itu digambarkan atau merupakan penggambaran dari kasih itu. Jadi kesatuan dengan Allah adalah gambaran kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mengasihi Allah dan dengan kesungguhan hati, dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Itulah gambaran kesatuan kita dengan Allah, yaitu yang terwujud dalam kasih. Mengasihi dengan hati. Artinya apa? Melibatkan kesadaran, rasio, nalar, akal budi, jiwa, rasa atau perasaan, dan emosi. Dan juga mengasihi dengan segenap kekuatan. Ayat 5 sampai yang ke-7 yang kita baca dari Injil Yohanes tadi merupakan kunci utama bagaimana kita memiliki relasi dengan Allah dan Kristus. Bagaimana kita tinggal memiliki relasi kasih itu. Tinggal di dalam Kristus artinya mengasihi, dan kasih itu yang akan menyatukan kita dengan Kristus dan dengan sesama gereja atau orang percaya. Karena kasih, maka ada jaringan yang menyatukan kita, yang mengikat kita antara pribadi kita dengan Allah dan antara sesama orang percaya atau sesama gereja. Terikat menjadi satu jaringan. Dan kasih saudara itu mempersatukan. Saudara perhatikan ranting pohon atau tanaman. Ranting itu harus melekat dengan keseluruhan jaringan pohon itu. Tidak bisa terpisah. Dan ketika terpisah, maka
dia tidak ada maknanya. Kita sudah pelajari itu, baik kita terpisah dengan Kristus maupun Kristus terpisah dengan kita tidak ada gunanya. Tetapi karena kasih kita disatukan dengan Allah. Setiap aspek, dalam setiap aspek kita disatukan, melekat pada pokok dan disatukan oleh jaringan-jaringan itu. Setiap kita sebagai bagian dari jaringan, kita menjalankan fungsi kita. Dan yang kedua, bahwa setiap jaringan saling mengikat bagian satu dengan bagian yang lain. Saling mengikat satu dengan yang lain. Menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Baik batang, dahan, ranting, sampai kepada daun. Sampai nanti menghasilkan buah. Semua terikat menjadi satu jaringan yang utuh. Menjadi satu. Sehingga dengan demikian, karena kasih Allah, kita diikat oleh semua jaringan yang ada sebagai anggota tubuh Kristus. Dan kita saling memberikan pengaruh. Jadi saudara, ketika ranting menghasilkan buah, itu bukan karena kemampuan si ranting itu. Tetapi karena ada aliran anugerah dari akar menuju kepada ranting. Kemudian makanan yang dibawa dari akar itu juga sampai ke daun, diolah di sana, sehingga nanti dibagikan ke semua jaringan yang ada, sehingga menghasilkan buah. Jadi ranting menghasilkan buah bukan karena usahanya sendiri, bukan karena kemampuannya sendiri. Karena apa? Mustahil si ranting menghasilkan buah ketika dia terpisah dari pokok atau pohon. Ya, mustahil. Ranting bisa menghasilkan buah ketika dia terpisah dari pokok atau dari pohon. Artinya dia tidak punya kemampuan. Kalau dia terpisah, bukan karena kemampuannya sendiri, tapi karena ada aliran yang dia terima. Baik aliran dari akar maupun aliran dari daun yang berupa hasil fotosintesis. Artinya kita sebagai ranting, ketika kita menghasilkan buah, itu bukan kemampuan kita sendiri. Tetapi karena kita melekat pada Kristus, melekat pada Allah. Ibarat ranting yang melekat pada pokok atau pada batang pohon. Sehingga kita mendapatkan aliran anugerah itu. Dan dari sesama saudara kita menerima hal-hal yang baik juga. Berupa nasihat, berupa teguran, berupa bimbingan, berupa dukungan doa, berupa kasih. Dan itu yang menguatkan kita sehingga kita bisa menghasilkan buah. Jadi artinya masing-masing jaringan mempunyai fungsi yang berbeda, tetapi diikat oleh semua jaringan yang ada dan menjalankan fungsinya, akhirnya semua menerima manfaat. Sehingga daun tidak bisa berkata, coba kalau aku tidak melakukan fotosintesis, mana mungkin semua jaringan akan menerima makanan, karbohidrat dan semua yang berguna untuk pertumbuhan. Coba kalau aku tidak melakukan fotosintesis, mana mungkin ranting akan bisa menghasilkan buah. Tidak bisa begitu. Nanti akar berkata, aku akan hentikan aliran air, garam, dan mineral kepada daun. Sehingga tidak ada lagi yang bisa diproses dalam fotosintesis. Sehingga daun tidak berfungsi apa-apa. Atau dahan merasa, coba kalau saya tidak menopang ranting dan daun, bagaimana jadinya? Tapi semuanya merupakan satu kesatuan, satu jaringan. Jadi tidak ada mana yang sangat penting dari semua bagian itu. Dahan tidak boleh merasa paling penting, carang tidak bisa merasa paling penting, daun tidak bisa merasa paling penting. Karena apa? Selama ada akar dan batang, dahan dan ranting dan daun tidak diperlukan, akan tumbuh ranting baru, carang baru, daun baru. Sehingga kita bisa menghasilkan buah karena adanya aliran anugerah Allah dalam diri kita. Dan juga sokongan, dukungan dari saudara-saudara seiman, sesama gereja. Seperti aliran makanan dari akar tadi. Itulah gambaran anugerah Allah. Jadi makanan hasil fotosintesis tadi itu merupakan gambaran atau menggambarkan atau digambarkan peran atau dukungan sesama orang percaya yang disatukan oleh semua jaringan. Jadi saudara, mari kita
memiliki anugerah Kristus. Saudara, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari kitab Yosua. Kitab Yosua pasal 1. Kitab Yosua pasal 1, kita akan membaca ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 mulai. Jadi Yosua di sini ditugaskan oleh Allah untuk menggantikan Musa. Dan dia punya tanggung jawab yang besar untuk memimpin umat Allah memasuki tanah perjanjian. Dan dia punya tanggung jawab bagaimana dia mampu memimpin bangsa itu. Ada syarat yang Allah tetapkan. Allah berjanji, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya, mulai ayat 7, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, hukum yang dimaksudkan dalam ayat 7 ini adalah firman yang telah disampaikan oleh Allah melalui Musa. Hukum itu yang harus diikuti, firman Tuhan itu yang harus ditaati dengan sungguh-sungguh. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dikatakan di sana. Bertindak dengan hati-hati sesuai dengan seluruh firman itu. Sesuai dengan seluruh firman yang telah diperintahkan oleh Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya dengan konsisten menjalankan perintah itu, menjalankan firman itu, sehingga dia akan berhasil dan perjalanannya beruntung. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi di situ merenungkan firman itu siang dan malam, terus menerus. Bukan berarti duduk membaca dan tidak mengerjakan apa-apa, tetapi dalam segala sesuatu kita memikirkan firman Tuhan. Ketika kita bertindak, ketika kita melakukan sesuatu, kita memikirkan firman Tuhan. Kita menyesuaikan semuanya dengan firman Tuhan. Itulah maknanya merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi Allah mengajar Yosua untuk tetap melekat pada dirinya, disatukan dengan dirinya, diikat oleh jaringan-jaringan yang ada. Sehingga dia menerima aliran anugerah Allah yang memimpin dia. Dalam kepemimpinannya itu dia akan dituntun oleh firman itu, kebenaran itu, sehingga dia tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi akan menjalankan firman itu dengan murni. Janganlah engkau lupa memperkatakan, mengajarkan, menyampaikan, ya, memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Itulah maksudnya firman itu ada di dalam kita, dan Kristus ada di dalam kita, kita ada di dalam Kristus. Dengan cara apa? Merenungkan firman itu siang dan malam. Seperti nasihat Allah kepada Yosua. Untuk menjadi pemimpin yang berhasil, kuncinya adalah merenungkan firman itu siang dan malam. Memperkatakan firman itu. Dan selalu berpegang kepada firman itu. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita akan berhasil menjalani kehidupan kita ketika kita merenungkan firman itu siang dan malam. Dan kita memperkatakannya, memberitakannya. Dan kita berpegang, berpedoman kepada firman itu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kami.
kami telah merenungkan kembali firman-Mu, bahwa kami harus tetap melekat di dalam Engkau, bahwa kami harus tetap menjadi satu, disatukan oleh jaringan-jaringan yang ada, yang maknanya bahwa kami harus menjadi satu dengan Engkau, dengan Allah di dalam Kristus. Maka kami akan menerima aliran anugerah yang menghidupkan kami. Dan masing-masing kami berperan sehingga kita menerima dukungan, sokongan dari saudara-saudara seiman. Ibarat tanaman, semua bagian memberikan pengaruh dan memberikan manfaat untuk pertumbuhan. Karena itu Bapa, kami rindu supaya kami tetap melekat di dalam Engkau, diikat menjadi satu dengan semua jaringan yang ada, sehingga kami menerima aliran berkat Allah dan kami menerima dukungan, sokongan, kekuatan dari saudara kami seiman, dari sesama gereja Tuhan. Terima kasih Bapak, tolong kami agar seperti Yosua, kami pun tekun memperkatakan firman-Mu dan merenungkannya siang dan malam, berpegang kepada kebenaran-Mu dalam kami menjalani hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita patut bersyukur oleh karena pimpinan dan pertolongannya dinyatakan bagi kita. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, Tuhanlah pemimpinku. Jemaat Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah memimpin ibadah kami. Dan biarlah kiranya berkat Tuhan tercurah atas kami melalui ibadah hari ini. Kami rindu penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan kami rasakan dalam kami menjalani hari-hari kami. Dengan segala situasi yang ada, biarlah kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan, pimpinan Tuhan, kasih karunia Tuhan kami rasakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan jemaat Tuhan ke dalam kemurahan Tuhan. Tuhan pelihara di dalam kasih-Mu. Mereka yang masih bekerja, Tuhan memimpin, melindungi. Mereka yang bekerja dari rumah, Tuhan juga menolong. Tuhan memberi kami semua kesehatan, kekuatan. Biarlah kiranya kami tetap dapat berkarya. Dengan kebaikan Tuhan, kami boleh menyelesaikan tanggung jawab yang menjadi bagian kami masing-masing. Anak-anak kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka, memberikan ketekunan dalam belajar. Dan Tuhan memberi hikmat pada orang tua untuk mendampingi, membimbing anak-anak dalam mengikuti pelajaran. Terima kasih Bapa, kami serahkan mereka yang masih balita, Tuhan menyertai, membimbing senantiasa, memberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan jemaat Tuhan yang sakit. Kiranya jamahan Tuhan, darah Tuhan yang penuh kuasa akan menjamah dan memulihkan hamba-hamba-Mu.
jemaat Tuhan yang lanjut usia, Tuhan juga melindungi di masa usia emas mereka. Biarlah mereka tetap dapat berkarya bagi kemuliaan Tuhan, menjadi teladan bagi kami yang masih muda. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan gereja Tuhan, Gereja Kemah Injil Indonesia, dari aras nasional, badan pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah, sampai ke jemaat-jemaat lokal. Tuhan memberkati, memimpin senantiasa. Biarlah kiranya ibadah-ibadah yang diselenggarakan dengan berbagai macam bentuk dan model serta metode, semua menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Secara khusus kami serahkan Gereja Kemah Injil Jemaat Bukit Zaitun. Tuhan juga tolong, Tuhan menyertai senantiasa, membimbing, agar kiranya kasih karunia Tuhan tercurah atas hamba-hamba-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, kami menyerahkan pemerintah bangsa kami. Tuhan menolong, memberi hikmat kepada Presiden dan para menteri untuk dapat memulihkan perekonomian negara kami, juga memulihkan kondisi terjangkitnya masyarakat yang mereka sakit karena coronavirus. Tuhan menjamah mereka, dan biarlah situasi ini dapat segera diatasi dan diselesaikan sehingga kehidupan masyarakat boleh kembali normal. Para tenaga medis Tuhan tolong pimpin dan berikan hikmat perlindungan Tuhan agar dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan, ke dalam pimpinan Tuhan, dalam minggu-minggu yang akan kami hadapi. Tuhan menyertai kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan doa kami, karena kami yakin bahwa pertolongan akan kami rasakan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Angkatlah tangan-Mu, tadahkan, pandanglah Allah, terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dalam Yesus Kristus, penyertaan Roh Allah yang kudus mulai saat ini sampai Kristus datang kembali untuk menyambut setiap orang percaya hidup dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Silakan jemaat duduk mengambil saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Persembahan bisa dikirimkan ke rekening Gereja Kemah Injil Indonesia Bukit Zaitun dengan nama Florence Lencang, BCA KCP Gudang Peluru, nomor rekening
2721051902. Selamat ulang tahun untuk Ibu Alse Minarni pada tanggal 10 Mei, Bapak Jumintar Hutahayan 11 Mei, Merina Caesarea Fretes tanggal 12 Mei, Adik Teresianti Lakamau 13 Mei, dan Ibu Lita Maniagasi 13 Mei.